Di dalam gua surga Bapak Ibu ada peristiwa yang terjadi. Nabi dak saking latih Nabi, tak kalau Nabi dia te pangkuan Abu Bakar Siddiq. Tak kalau Nabi Bapak Ibu, rupanya kaki Abu Bakar digigit biso. Gigit biso kakinya, lambe lamo penyakit kau makin kancang, makin barek sampai gambuang memerah kaki Abu Bakar. Mamaki Bapak Ibu rasanya dek menan sakit, tapi Abu Bakar nyutahan dak maki. Sebab kalau nya mamaki tak jago Nabi. Tak jago Nabi, tak gaduh lalok Nabi. Tak gaduh lalok Nabi, kurang istirahat Nabi padahal Nabi keletihan. Iyo mau dikobana Abu Bakar bakawan Bapak Ibu. Orang kini lajale kadang-kadang di samping rumah ayahnya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit, mbak organ juwo sampai jam 2 malam. Orang sebelah rumah sakit kah? Jadi mbak kira-kira tuh. Ya Rabbana a'tarafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang terhormat penasehat pengurus Masjid Al-Hidayah, pengurus Masjid Al-Hidayah yang hadir pada malam ini, kemudian yang kita hormati dan kita banggakan Ustadz Mahandra STHI bersama Ustadz Yudi,
Kemudian yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah wirid tetap Masjid Al-Hidayah. Semoga bapak ibu semuanya mendapatkan rahmat, nikmat, maghfirah, hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat badan, sehat rohani, sehat lahir dan batin, sejahtera lahir dan batin, dan juga dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu rezeki yang berbentuk zahir maupun rezeki yang berbentuk batin, seperti kepuasan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Semuanya itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sering kita memuji, dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, pada setiap kita terima nikmat, kita ucapkan dengan lisan kita kalimat alhamdulillah, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan kasih sayangnya kepada hambanya, karena lisannya telah basah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti akan bersama Rasulullah di dalam surga. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta padaku, siapa yang sayang padaku, akan bersamaku nanti di surga. Siapa yang tidak senang Bapak Ibu bersama Nabi di surga? Bukti dari cinta kita pada Nabi, maka sering kita ucapkan kalimat salawat seperti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau mulai dari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Atau kita baca salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi
ahlil badri ya Allah. Lain tak takaluk Bapak Ibu. Dek selawat tadi lain tak lalok. Jadi betapa indahnya bacaan selawat yang membuat kita dekat bersama Nabi, membuat Nabi mencintai kita, bersama Nabi kita di surga. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, betapa nikmatnya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saat ini masih dalam momentum tahun baru Islam 1444 Hijriyah. Ramo-ramo si kumbang jati kati endah pulang bakudo. Tahun baru Islam ko silih baganti kapatang ampe bale ampe puluh tigo kini tibo ampe bale ampe puluh ampe saat kini ko. Berarti Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sudah 1444 tahun Nabi melakukan hijrah. Peristiwa besar yang dampaknya juga besar, peristiwa hebat yang dampaknya juga hebat, peristiwa yang sangat mencengangkan, hasilnya sangat menakjubkan, peristiwa besar yang pernah dilalui dan dilewati oleh Rasulullah SAW yang membuat syiar Islam itu menjadi luas, syiar Islam itu menjadi besar, dan syiar Islam itu menjadi kuat. Kota Madinah yang dahulunya disebut dengan Yasrib, yakni tanah mati atau tanah mati, atau yang berarti juga tahi mati, tetapi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada akhirnya berubah menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi kota yang bersinar, kota yang bercahaya, kota yang disinari, yang sampai detik ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jutaan umat Islam setiap tahun berkunjung ke Madinah. Ini berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkat hijrah yang dilakukan oleh Nabi, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, hebat dan luar biasa, menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, peristiwa hijrah ini dimulai pada hari Kamis. Kamis paginya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, para petinggi-petinggi kafir Quraisy melakukan rapat istimewa, rapat paripurna di Darun Nadwah. Darun artinya tempat, Nadwah artinya tempat pertemuan, tempat bersidang, tempat bermusyawarah. Ibu jamaah yang berbahagia, siapa yang rapi Bapak Ibu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Sagala Abu rapi di situ. Siapa yang memimpin rapi? Namanya Umar bin Hisam. Lagi kenal Bapak Ibu dengan Umar bin Hisam? Ibu-ibu, lagi kenal jo Umar bin Hisam? Enggak. Kalau nama kerennya disebut lagi kenal Abu Jahal. Jadi Umar bin Hisam tu namanya Abu Jahal. Nama Abu Jahal tu Umar bin Hisam. Din dia julukan dengan Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Kalau cara di kampung-kampung adalah menyebut engak. Jadi bapak yang engak menjadi pimpinan rapi. Ba'atu sebab yang memilihnya juga jahal. Jadi jahal itu artinya bodoh, jahil ya. Jadi kalau orang bagi nama anak, dia bagi nama anak Muhammad Jahil. Muhammadnya rancak, jahilnya dah rancak.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, agenda rapat adalah bagaimana cara menghentikan Nabi Muhammad berdakwah, bagaimana cara menghabisi Nabi Muhammad, bagaimana caranya agar Muhammad tidak lagi berdakwah. Sebelumnya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sudah ada negosiasi, sudah melewati dengan cara-cara yang komunikatif, dengan negosiasi. Mereka mendatangi Nabi Muhammad, Muhammad, apakah engkau menginginkan harta yang banyak? Kami berikan harta yang banyak asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi menjawab, ambo ndak ingin harato doh. Yang ambo inginkan dakwah kau tersiar ke seluruh penjuru dunia. Engkau ingin pangkat dan jabatan wahai Muhammad, akan kami angkat engkau menjadi pembesar Mekah, kami akan patuh kepada engkau Muhammad. Kecek Nabi Muhammad, ambo juga ndak ingin pangkat doh. Yang ambo inginkan risalah kenabian, perintah Allah Ta'ala, agama Allah tegak dan berdiri di muka bumi ini. Ini yang saya inginkan, kata Nabi. Apakah engkau ingin wanita-wanita cantik wahai Muhammad? Akan kami carikan wanita-wanita cantik di Mekah ini, akan kami berikan kepadamu wahai Muhammad. Nabi juga tidak tergiur. Seandainya ustaz kini ditawari orang tu bagati. Nama saya atau mencari ustaz Allah ya nak. Banyak nama. Ibu-ibu ya luar biasa loh ya. Banyak yang nama ya. Dia geperai saya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Nabi mengecekan, seandainya matahari kalian letakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tetap tidak akan berhenti berdakwah. Kalau matahari di kanan, bulan di kiri, kira-kira ndak ada jawab letuan. Jadi kalau kalian main-main, ambo pacik matahari kau ndak bercahayanya dah. Mungkin orang tunduk. Bulan ndak cahaya di malam hari. Ambo bulan kok milik ambo. Kalau itu kecek Nabi kan bisa saja. Tapi Nabi tidak menginginkan nama yang tinggi, tidak diinginkan pujian, tidak menginginkan harta, tidak menginginkan wanita, tidak menginginkan pangkat. Nyona bahaya di dunia ko Bapak Ibu, P3. Ma P3. Pitih, pangke, padusi. Tiga ko. Kalau dia kira tiga tu atau manggu-anggu aja ustaz lah. Manggu-anggu balam selai. Nabi Bapak Ibu tidak pernah tergiur. Nabi tidak pernah tergiur dengan itu. Jadi karena negosiasi tidak jalan, komunikasi tidak juga bisa, lah cara yang elok-elok tidak bisa, maka algojo kafir memutuskan harus dicari cara dan jalan. Jadi Bapak Ibu dalam rapi itu muncul pendapat, bagaimana kalau kita kurung Muhammad di dekat Ka'bah, kita kunci, kita penjarakan, nah kan dia tidak bisa lagi berdakwah. Liyusbituka, ditangkap saja Muhammad. Kece yang lain, kalau dikurung ditangkap, demonstrasi beko pengikutnya baca cara awak menghalangi, nyebuka balik kuncinya nyokaluan Muhammad nyulang lo berdakwah balik. Berarti usul pertama ditolak. Masuk usul kedua, bagaimana kalau Muhammad kita antarkan ke tempat yang jauh, kita antarkan ke tempat yang tersembunyi, yang dia tidak mungkin lagi kembali ke Makkah ini. Nah, ada lo yang membantah, kalau diantar jauh-jauh, beko tiba di situ dapat dengan pengikutnya makin lama makin banyak, makin lama makin ramai, makin lama makin makmur, lalu datang bersama-sama ke Makkah kok, berarti payah jua nanti. Ndak diterima usul yang kedua. Usul yang ketiga adalah bagaimana kalau Muhammad kita habisi, kita bunuh dia. Kabayang modeko Bapak Ibu sampai ke Nabi Muhammad. Itu adalah mata-matanya Bapak Ibu.
Nah, dengan demikian Nabi Muhammad yang biasanya pagi atau sore datang ke rumah Abu Bakar, tapi sekali itu Nabi datang siang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar tak cangang juga kok siang Nabi datang, biasanya pagi atau sore. Jadi datang Nabi ke rumah Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, kita telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk pindah, untuk hijrah dari Makkah ini menuju Madinah. Maka kita harus siapkan mental, siapkan diri, siapkan kendaraan, siapkan biaya. Kece Abu Bakar Siddiq, ambo punya untuk dua ya Rasul, saiku untuk engkau dan siku lain untuk ambo ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek Nabi ndak lo diterima saja di Bali lo Bapak Ibu onta Abu Bakar ko. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, siap kendaraan untuk pai berjalan, disiapkan lo bekal untuk pai berjalan. Bilo kabarangke Kamis malamnya. Kamis malam barangke. Di malam tu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Nabi merancang strategi, menyusun rencana, diminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidur Nabi, memakai selimut Nabi, agar Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, untuk itu namanya wayam kuruna wayam kurullah, itu dalam rangka membuat strategi. Ini strategi ko para lu. Kalau strategi, ahli strategi dunia lo disebut orang Bapak Haji Muhammad Soeharto. Jadi Pak Soeharto dijuluki ahli strategi dunia Pak. Dan jenderal besar. Jenderal besar kan di Indonesia yang pertama Jenderal Sudirman, yang kedua Bapak Soeharto. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jadi di malam tu Bapak Ibu lah mulai disiapkan, direncanakan. Yang orang-orang kafir juga telah melakukan rencana, melakukan membuat strategi yang jitu. Nah, strateginya adalah mereka sepakat mengepung rumah tempat Nabi tidur di malam itu. Mulai dari awal malam mereka bersiap dengan senjata, dengan hunusan senjata, dengan algojo-algojo yang berani dan beringas, yang akan siap menghabisi Nabi. Andaikan Muhammad keluar dari rumahnya, dia mau hijrah, mereka langsung menangkap Nabi Muhammad dan menghabisi Muhammad. Itu Bapak Ibu rencana orang-orang kafir. Nah, tibalah detik-detik saat-saat Nabi akan berpindah, akan memulai perjalanan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ali bin Abi Thalib punlah siap menggantikan tampek lalok Nabi. Padahal Bapak Ibu tantangannya nyawa Ali bin Abi Thalib, tantangannya keselamatan Ali bin Abi Thalib. Tetapi pernahkah Ali bin Abi Thalib membantah Nabi? Tidak. Kok tiba dia awak kau? Kecek Ustaz ke Ustaz Yudi ya. Ustaz kan dibunuh orang ke malam Ustaz Yudi. Tolong Ustaz Yudi lalok sampai Ustaz kini yo. Gantian tapi lalok ko pakai selimut ko. Anda berani ambo Ustaz. Daripada ambo mati, biarlah Ustaz. Ya, ambo sayang mana ke Ustaznya, tapi daripada ambo mati, biarlah Ustaz mati. Oleh Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu, jawabannya hanya satu, siap ya Rasulullah. Cara kini Bapak Ibu, kalau di angkatan kamu itulah, apapun komando ko Bapak Ibu dari ate, siap jawaban sadola. Dado bentar-bentar kamu tugas ke sana, siap komandan. Dado jawe ambo damam komandan. Dado tu istri ambo baa komandan. Tidak ada seperti itu. Anak ambo sedang kete komandan, sedang bayi. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu komando ko dari ate, satu komando sampai ke bawah. Dan dalam konsepnya Bapak Ibu komando tidak pernah salah. Jadi kami Patang di MTS N1 Padang pernah dipimpin oleh Abah Afrizal namanya Pak Ibu. Beliau ko orang pramuka. Jadi konsepnya baginya komando ko tidak pernah salah. Jadi apapun komando, asa pimpinan magi jabatan, asa pimpinan magi kerajo, jawabannya harus siap. Itu saya siap. Beko lah acaranya, tapi jawabannya dulu siap. Seperti itu. Jadi Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu, seseorang orang yang berjiwa kesatria, orang yang luar biasa keberaniannya, dia siap menggantikan tempat tidurnya Nabi.
Jadi saat Nabi akan berjalan Bapak Ibu, Nabi bangkit dari tidurnya dan dia lihat situasi di luar rumah. Cari ada Nabi Bapak Ibu, banyak orang-orang kafir di luar dengan senjata yang lengkap. Kemudian Nabi buka pintu. Kalau mereka tahu tentu tada nggak buka pintu, saya langsung sigap tuh. Kalau ibarat orang pendeka Bapak Ibu, indak boleh tagari rambut saya menggari tiba langkah sekali. Mudah itu kalau orang masih lek. Kalau di kampung kami Bapak Ibu, setelah khatib Idul Fitri, Idul Adha, itu baru saja selesai khutbah khatib, balomba bapacu sia yang paling duluan basalam jo khatib. Biasanya yang paling duluan basalam jo khatib itu orang yang pendeka, yang capek kakinya. Itu adalah, tapi lemah sabuk ilmu jo hadisnya lah Pak Ibu. Tapi kalau di kampung kami itu sia yang paling duluan basalam jo khatib, oi itu luar biasa. Itu ambo tadi duluan salam jo khatib. Nah, yang pendeka, kadang-kadang dari sini langsung tiba di sini. Nah, jadi Pak Ibu jamaah yang berbahagia, setelah Nabi Malik keluar, rupanya aman. Jadi dicari orang kafir ke Bapak Ibu, tidak ada yang mengarik seorang lajur. Dan mata mereka tak buka lebar gadang, tabu lanci mata tu hanya ikon dek Nabi mata orang tu tidak nampak dek Nabi dah. Sampai diambil pasir dek Nabi, diserang ke kepala mereka. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mereka tidak ada yang tahu. Ketika itu Bapak Ibu mereka bukan lalok. Kalau lalok tu je bakaruh. Nyukan Bapak Ibu ciri-ciri orang sehat, makan batang buah, lalu bakaruh, buang air lasuh. Ada orang yang perokok batang balo cik lagi gua. Asok rokok mambu buah. Kalau orang sehat adalah Bapak Ibu orang kau mengecek ambo Ustaz rokok kau tidak jadi penyakit ambo dah, malah menjadi kesehatan. Umurnya 86 Bapak Ibu, nyo mengecek kalau yo ka batu ambo Ustaz lah batu ambo dari dulu. Ambo perokok barek 86 ambo ceknya. Yo bagi apa tu, tapi bagi yang lain baah. Jadi Bapak Ibu yang rokok kok paling kurang hukumnya makruh. Hukum nan biasanya haram. Jadi tak sama rokok sedekah lain. Pak cik rokok. Tak singgah. Ama apa cik? Ama rokok lah, tapi jangan acok-acok nah. Sebatang-sebatang saya. Ya. Ya. Kok dapet ada yang suat-suat berniat. Atau diniatkan ambo piti rokok satan ko ambo tabungkan untuk kurban tan bisuat. Coba. Bara piti rokok sehari umpamanya 24.000. 24.000 sehari nabuang. Kadang jauh biasa tu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyo adalah kadang cek orang ustaz indak perokok, tentu yo bisa ustaz mengecek model itu. Cubalah ustaz perokok aja kan. Jadi Bapak Ibu sakurang-kurangnya hukum rokok ko makruh. Tapi ada ko hukum rokok ko nan halal indak ada. Ko adalah mengecek ko ada rukun rokok ko tak tulis di situ halal, ada pula logo MUI di rokok tu Bapak Ibu, itu luar biasa tu. Tapi tidak akan pernah ada. Sakurang-kurang hukum rokok apa Bapak Ibu? Makruh. Kok indak ke haram kecewa makruh. Bapak mubasir ya Allah ya. Apa indak lah ya? Indak lah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Ustaz Yudi tidak tersentuh nak. Enggak. Jadi Bapak Ibu mereka bantu itu tidak lalu rupa, tapi dihijab oleh Allah. Ikut Bapak Ibu surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan dan di belakang mereka telah ditutup, akhirnya mereka tidak ada yang melihat. Tidak ada disebut dalam ayat itu mereka tak kalau, tidak ada. Tetapi waja'alna min baini aidihim sadda. Jadi Bapak Ibu sadda ke yang bayo. Mata lain tak buka tapi tidak menampak. Jadi aman Nabi.
Selamat Nabi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi ayat surah Yasin ayat 9 ke Bapak Ibu diturunkan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat Nabi akan berangkat hijrah. Dan itu luar biasa. Cuman bagi awak jangan dijadiin lo doa para bun. Aku tu ambil dan kunik kawan di samping rumah supaya nak jangan nampak ada kawan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan farsinahum fahum la yubsirun. Batakanlah baca seketik kan. Atau naik oto angkot. Dibaca lo ayat tu. Kalau ndak nampak awak dek supir dak minta ongkos lo. Kalau ndak nampak. Kalau nampak tu minta. Tapi kalau naik Trans Padang ada sang cucunya pakai berisi. Ada mah kartu berisi. Diisi bagai sean. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi lah mulai berjalan. Nabi lah barangke. Barulah Bapak Ibu orang-orang kota Sinta sadar. Lain tak takicu awak ko jangan serang. Lain tak takicu ko Oh indak, caliklah di dalam masih ada tu lalu tu Lu nak dogai Nabi pailah dah. Lu ada Muhammad berangkat lai. Jadi Bapak Ibu yang bedanya ka masuk ke dalam rumah tu saja baba baso kampung boko batoro-toro. Baso si kuat tu. Seriga ya. Kece Abu Jahal, Abu Sufyan lah dulu. Kece Abu Sufyan, Abu Jahal dulu. Seandainya ambo masuk dulu, mencogok kepala ambo ke dalam, diputai kepala ambo, diambil kepala ambo beti dulu. Jadi nak kalian mah. Macam itu. Jadi berseriga-serigaan mana? Tak ada yang berani dulu dah. Tapi akhirnya Bapak Ibu mereka masuk ke dalam rumah tu. Dan pertama sekali mereka lakukan diambil salimui Nabi tadi, kemudian disentaan. Rupanya Bapak Ibu ndak Muhammad nan lalu do Ali bin Abi Thalib. Dipaso Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu mananyo di Imam Muhammad. Ali bin Abi Thalib menyimpan rasio sabana hebat. Tidak, dah dibuka-buka. Kalau rasio kau Bapak Ibu, iyo disimpan Nabi pokoknya rasio baduo. Ko rasio baduo ko indak boleh do tahu yang lain do yo sabana rasio ke siapapun yo ndak dibuka leka jadi ke suami leka jadi ke istri leka jadi kanak kalau tenamo rasio tetap dipaci arek dipegang teguh. Tapi kalau kita buka ambo ko ada cerita seketek sabana rasio kami baduo saja tapi ko kasih anusia mau kecen cieknya. Tapi kau rasio ya jangan dibuka ke orang lain ambo kau kalau tahunan lain ndak percaya kawan ambo kau kambo kau lain lah buka rasio kau dek kawan kau ndak lo tanati ndak do nang kadiotan le do deh ambo kawan ambo nyebuka rasio kambo rasio tapi rasio kau yo rasio kau jangan kecek-kecek ke orang lain lah kadang-kadang lah sadado orang tahu rasio juo lain. Makanya Bapak Ibu orang yang akan dipercayakan sebagai petugas pemandi jenazah itu harus nan kue, harus nan kame, harus nan bisa menyimpan rasio. Kalau dalam kampung kami ada namanya dulu kampie. Kampie ko dibuat dari namanya ko pandan ya. Dikanyam. Dikanyam di sekolah penganam itu. Jadi kampie. Jadi Bapak Ibu kampie ko kalau itu kalau KB ndak ada yang keluar dah. Jadi mode itu orang pandai menyimpan rasio. Apapun modelnya jenazah, bentuk apapun wajah jenazah, leka jadi keluar lidahnya saito, hitam badannya, Bapak Ibu ndak boleh kita cari tuan ke di luar ke yang lain selain nan tahu katikonya di mandiam. Itu namanya pandai menyimpan rasio. Kalau tiba di pemerintahan namanya Bapak Ibu itu rahasio negara, rahasio jabatan. Ndak do boleh bocor tu do. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu acok juga bocor. Acoknya bocor. Nyonan amanah kok kaya payah. La gharabah illa bil quwwah. Tidak ada kesuksesan tanpa kekuatan. La quwata illa bittihadah. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Lattihadah illa
bil jamaah, tidak ada artinya persatuan tanpa kekompakan. La jama'ata illa bil imamah, tidak ada gunanya jamaah kalau tidak ada imam. Jamaah sesedola dak don jadi imam, ndak jadi salat. Jadi rakyat sesedola ndak don jadi pemimpin, ndak don kepemimpinan jalan. Jadi pemimpin itu perlu la imama illa bil amanah, tidak ada artinya imam kalau tidak amanah. Di amanah ini Bapak Ibu, la amanah, tidaklah ada artinya amanah itu tanpa dibarengi dengan menegakkan kebenaran. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jadi sudako rasio iyo disimpan, tidak dibuka dah. Di sebenarnya Bapak Ibu, Ustaz Dafril punya rasio, ada rasio. Anda kami tidak tahu namun rasio. Kalau dibuka tidak rasio namanya lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Ali disiksa, tapi iman Ali tidak pernah goyah. Iman Ali iyo ndak bakucak dah Bapak Ibu. Lipaso segala macam ndak bakucak iman dah. Taniayo diniayo lah. Nan jale denya Bapak Ibu kecintaannya pada Allah melebihi rasa sakit yang dia rasakan. Ya orang yang dicari Tuhan kau kan memang tokoh-tokoh hebat. Nampati ditiru diteladani. Begitu hebatnya Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu malah disebut oleh Nabi gudangnya ilmu. Jadi Ali bin Abi Thalib kok banyak pelajaran-pelajaran yang berasal dari Ali bin Abi Thalib, termasuk 10 kelebihan ilmu dari Harato. Salah satunya ilmu awak yang dijagonya. Kalau Harato awak yang menjagoe. Ilmu diagian kaurang batambah, Harato diagian kaurang bakurang. Jadi 10 kecil Ali bin Abi Thalib kelebihan ilmu dari Harato. Ilmu tenang wadanya, Harato kadang susah wadanya. Harato kalau banyak mana rumah kontrakan 60 pintu, abaulah seorang kan 60 apa yang dibuat sedang ciek panjang juga dibuat ciek panjang aja dibuat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah memang kalau iman yanglah bergelora dalam hati, maka apapun tantangan siap dihadapi. Lanjut cerita Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Nabi berjalan bersama Abu Bakar di tengah malam. Berjalan, kemudian Bapak Ibu Nabi lal keletihan, lalita. Kecek Nabi ke Abu Bakar, istirahat kita di Gua Sur. Jalan menuju Gua Sur kok Bapak Ibu barek penuh tantangan. Tiba di pintu gua, Abu Bakar mengecekkan Nabi, ya Rasulullah, jangan engkau masuk duluan ke dalam gua, tetapi biarkan saya dulu masuk ke dalam gua tersebut. Gunanya Bapak Ibu, Abu Bakar melihat jalan ke dalam, ku ada jalan balubang ditutup sebelum Nabi masuk. Kalau ada binatang-binatang buas dihalangi dulu sebelum Nabi masuk. Kalau sama-sama ditarangi dulu sebelum Nabi masuk. Mode itu bana setianya Abu Bakar ke Nabi Muhammad. Kok tiba dia awak berkawan? Gua kos belum pernah masuk ke dalam sekali itu baru. Mungkin tadi tulak batun dosa, bersiriga-sirigaan. Masuklah Nabi lo, mbok kudian. Mode itu setia Abu Bakar Pak Ibu. Atau Abu Bakar yakin beliaulah Nabi mah, lo karusu mana? Biarlah Nabi dulu. Tapi tidak Bapak Ibu yang terpikir dia Abu Bakar, kalau Nabi yang masuk duluan kalau Gua Sur, lalu Nabi digigit kalau atau Nabi tabului, Nabi jatuh, nanti Nabi kecelakaan atau Nabi meninggal, sia yang kami meneruskan di salah. Ambo tidak bisa, ambo tidak Nabi kecil Abu Bakar. Model tu banan Abu Bakar ko Bapak Ibu memelihara Nabi dan memelihara agama. Kalau Nabi nanti yang duluan masuk ke dalam gua, lagi ada apa-apanya dalam gua, lalu Nabi terbunuh, Nabi mati, kemudian siapa lagi yang akan meneruskan risalah kenabian?
sementara Islam ko lun sampai le dah dakwah dan syiarnya ke seluruh penjuru dunia. Biarlah ambo masuk dulu ke Cik Abu Bakar. Siap Abu Bakar menerima tantangan yang ada itu apa ibu? Lasawana barasih laman perjalanan ke dalam, barulah Abu Bakar mambo Nabi ke dalam. Luar biasanya Bapak Ibu yang terjadi, yang laba-laba kesetiaannya ke Nabi Bapak Ibu, nyo jariang pintu gua kok di jariang. Biasanya kan secara logikanya kalau sesuatu yang laba jariang laba-laba, contoh gua, kalau sudah dicat ke patang le mungkin ada bajar yang laba-laba loteng kok. Patang sudah dicat baru. Nah, kalau laba jariang laba-labanya lalamo apa baru? Lalamo, berarti secara logika tidak mungkin ada orang masuk. Kalau ada orang masuk, tentu jariang laba-laba kok hilang tangganya. Itu lagi kacik lain. Burung Bapak Ibu nyobelo batalur betul gua tuh. Tentu bukan sesuatu yang baru lah dah. Dek cacak, kan cacak kok ya luar biasa loh kok. Nya bunyi loh. Kalau tiba di orang dukun cacak bunyi kok jawek kok. Apalagi sedang mau be orang. Sedang mau be orang. Coba lai terang ada Pak. Sadang ambo mamnawau be cacak bunyi Pak. Ikut tandonyo penyakit apa ko barek. Penyakit apa ko bapian Pak. Jadi kalau yo apa ka baru be kambo Pak, ambo tentu batanggang tengah malam Pak. Ambo unian kambo ambo jago Pak mah. Kalau batanggang tengah malam Pak, tentu malam babi minyak. Siang babi masuk, siang tak sambo kerajo lah dah. Juana ambo bini ambo makan. Tentu Pak ibarat bajalan, iyo balik tepat. Ibarat baban iyo besingguluang. Jadi bara kira-kira tu tanya wala yakin mah. Karena badan wako yo barek penyakit mah, yo barek. Jadi wak tanya bara kira-kira Pak. Untuk pertama ko samiameh seh. Samiameh. Ada awaknya yang namanya penyakit supaya sehat tentu di bayi. Kalau di bayi, rupanya sudah tu sakit kau mungkin menjadi tarik. Itu apa Ibu ndak seluruh tu kadang-kadang ada yang ada itu. Dan bedo mana cek lain permainan Pak. Pisau ko sudah disaian ke batang pisang kale. Sudah tu disaian ke limau. Membuat limau di piring putih ya ko. Bismillah. Rupanya masuk limau ko Bapak Ibu tentu merahnya. Coba cari. Pernah ndak Pak saumui di apa limau disait tapi berdarah merahnya. Ayo alun le Pak. Kok dia kok ndak main-main dah. Mada itu benar dah. Iya basangkan boleh itu. Yakin loh. Tapi jangan Pak curiga loh Pak, Ustaz ada mada itu dah. Ya, kan Ustaz mada itu loh mana be dah. Ustaz paling apa Ibu kok tiba banyak orang tiba ke rumah. Anak ambo menangis semalam Ustaz. Aye putih ruku-ruku setangkai. Itu saya dibaca doa dibaca pertama bismillah, yang kedua al-fatihah, yang ketiga alam nasrah. Dek kananya menangi-nangi kau besok kan banyak setan segala macam. Al-falaq dengan an-nas. Itu saya dibaca. Kalau dapat ilmu dapat Ibu tu. Jadi apa Ibu nak menyembuhkan tu ndak awak, yang menyembuhkan tetap Allah. Itu apa Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam gua surga Bapak Ibu ada peristiwa yang terjadi. Nabi dak saking litak, saking latih Nabi, tak kalau Nabi dia te pangkuan Abu Bakar Siddiq. Tak kalau Nabi apa Ibu, rupanya kaki Abu Bakar digigit biso. Gigit biso kakinya, lambe lamo penyakit kau makin kancang, makin barek sampai gambuang memerah kaki Abu Bakar. Mamaki Bapak Ibu rasanya dek menan sakit, tapi Abu Bakar nyo tahan dak mamaki. Sebab kalau nyo mamaki tak jago Nabi. Tak jago Nabi, tak gaduh lalok Nabi. Tak gaduh lalok Nabi, kurang istirahat Nabi, padahal Nabi keletihan. Iyo mau dikobana Abu Bakar bakawan Bapak Ibu. Orang kini lajale kadang-kadang di samping rumah, ayahnya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit, ba organ juwo sampai jam 2 malam. Orang sebelah rumah sakit kah? Jadi ba kira-kira tu.
Ba ni. Jangan kelamat dah saja ya. Ada petang kawan ama baca status saya. Kalau ndak bisa. Kadi berangi ba'alah. Indak diberangi awak kamaja biswa. Di rupanya sampai ditanya pagi tadi malam, Bu, itulah Ustaz, orang borgen saya di samping rumah awak jadi Ustaz, ndak bisa lalu awak ada Ustaz, padahal awak kamaja pagi lah jam 2 badan tong jelai. Oh kok status saya kira apa Ibu? Kan jadi kok borgen sampai jam 2 balik malam. Kok sampai jam 1 pelamo dak malam minggu. Dapat ada. Kalau lendak doranan sakit, orang ko lari lah sesadolar tiba tampek beralik sesadolar tintiang lah. Ndak ada masalah dah. Matau ku ada orang sakit atau ada orang penyakit jantung. Ndak berdebar tu badan tang tu sakit jantung dah. Itu Bapak Ibu dijago. Apalagi Bapak Ibu, jiranukum aqrabukum. Tetanggamu adalah sanak saudaramu yang paling dekat denganmu. Tetangga aku apa Ibu sanak paling dekat je wak. Ada mana kakak di Jakarta sakit wak tengah malam, lain mungkin dia bawa dah pulang dah entar bawa ke rumah sakit nya di Jakarta. Tak mungkin siapa dijagon dulu tetangga. Hanya makanya Bapak Ibu kalau dulu ada nama nyanyi bisik tetangga. Adalah nyanyi model tu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, bila Nabi tajago, dek ndak tahan sakit lah Bapak Ibu, maniti ayyamatu Abu Bakar ka pipi Nabi. Di situ Nabi tasinta jo tajago. Batanyo engkau gerangan wahai sahabatku Abu Bakar, kaki ambo digigit biso ya Rasulullah. Saat itu juga Bapak Ibu Nabi spontan meludahi kaki Abu Bakar yang sakit, yang digigit biso. Alhamdulillah, izin Allah sehat langsung ketika itu juga cigak langsung. Cigak kau ndak baru kada. Kan dulu ke kampung orang cigak. Tu baru. Ada kadang kedua-dua ndak cigak baru. Awak atau cigak barunya bicaranya. Tapi bahasa lainnya cigak kau cegak, sembuh. Sehat ya. Jadi ayat ludah Nabi Bapak Ibu mukjizat. Setiap waktu ayat ludah Nabi mukjizat? Tidak. Yang mukjizat itu Bapak Ibu kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul saat-saat genting dan saat-saat dibutuhkan. Bukan untuk dibanggakan. Ko awak kini dapat ayat ludah made tu indak kata muek orang di Cikarau minta ubek lah nak. Ko ayat ludah Ustaz made tu seluruh kota Padang kau minta ubek mah. Ayat ludah saya sehat langsung dah. Tapi Bapak Ibu bekerja mengecek lo setiap kali kalau ayat ludah Nabi mukjizat tidak, tapi saat mode saat tu kan genting. Hari tengah malam awak dalam gua jauh dari kota Mekah, kamu mau bek kadi cari, kamu dokter kadi japuk, sian kadi panggil. Ayat saya tidak ada situ Bapak Ibu jemaah yang berbahagia semua. Cukup ayat yang dibawa perbekalan yang dihantarkan oleh Asma binti Abu Bakar. Itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, di situ baru berlaku mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mukjizat itu hanya ada di Nabi dan Rasul. Kalau di orang-orang wali Allah ada hanya karamah, kemuliaan. Dan kalau di wali-wali Allah tidak ada mukjizat, apalagi ustaz-ustaz biasa. Diku adalah menyebut ya, dicalik di ustaz tu, dicalik mata silau men wadanya. Itu mukjizat di ustaz mah. Tidak ada. Mukjizat hanya di Nabi dan Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lain nampak je ustaz. Lain. Kemudian Bapak Ibu bara lama Nabi dalam Gua Sur 3 hari. Kamis malam kau berarti malam Jumat. Bila Nabi berangkat dari Gua Sur itu hari Senin. Jadi Kamis malam sampai Minggu malam di dalam gua. Sia yang menunjukkan jalan Bapak Ibu namanya Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit ini Bapak Ibu seorang non muslim tapi amanah. Jadi dia tidak Islam tapi dia amanah, dialah yang menunjuk jalan.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tidak semua non muslim itu tidak baik. Jadi ada yang baik. Yang baik itu perlu disabati, perlu dilindungi. Kadang ada kawan jo agama lain tapi nyo sange lo elok kawan. Jadi Abdullah bin Uraikin ke Bapak Ibu salah seorang non muslim ketika itu yang dipercaya menjadi penunjuk jalan karena nyo memang yang tahu dengan situasi, tahu dengan lokasi, hafal deknya kelok-keloknya. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang mantan makanan dan minuman ke dalam gua itu namanya Asma binti Abu Bakar. Seorang perempuan yang sedang hamil. Relanya Bapak Ibu pagi patang sampai pulang malam. Pai mantan makanan tu ayahnya jo Rasulullah. Kalau tiba di ibu-ibu kini le talok kata itu. Awak le dakek-dakek kamalahian le kah? Alun le orang kafir tantangannya nang kamapa awak. Tapi Asma binti Abu Bakar Bapak Ibu relanya. Kemudian ada celai Bapak Ibu Amir bin Fuhairah. Tugasnya mengembalakan unta. Dia unta mapi jajak Asma binti Abu Bakar jajak unta supaya nak jangan ada orang kafir kau curiga ada orang masuk ke dalam gua. Kemudian Bapak Ibu seorang lain Abdurrahman bin Abu Bakar. Dalam sejarah lain Abdullah bin Abu Bakar itu tugasnya mencari informasi. Baik informasi di orang kafir di Mekah, apalagi informasi disampaikan ke Nabi. Jadi menteri komunikasi. Atau Pak? Ya, intel. Ya. Jadi penyampai yo intel mah mencari informasi dan tan informasi kau disampaikan ke Nabi. Itu tugasnya Pak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi seluruh informasi update. Cara bahasa digitalnya kok update. Kok kan salah satu yang dipakai Ustadz Mahendra kok kan salah satu digital kok. Nanti masuk YouTube. YouTube Ustadz Mahendra kok Bapak Ibu kita doakan Ustadz Mahendra sebentar lagi akan jadi jutawan. Lah mulai Bapak Ibu. Lah ditonton oleh lebih 10.000 jam lebih ya. Lebih 10.000 jam ditonton orang YouTube kok. YouTube Mahendra channel Mahendra channel. Luar biasa. Jadi Ustadz kalau nanti lah sampai ratus juta, jangan lupa Masjid Al Hidayah 10 juta sebulan. Ya capek sudah mah. Doa apa cek? Amin ya rabbal alamin. Tidak mustahil Bapak Ibu. Kawan ketua yayasan Batang Kabong Bapak Ibu nyo membuat konten setiap hari bara dapat PTDS sebulan 5 juta. Itu saya kira jauh kininya ndak ada nyope manaki, ndak ada pe jadi supir nyo membuat konten YouTube sedari. Jadi banyak kini usaha Pak Ibu jadi dengan digital kok. Jadi update makasihnya update status. Jadi update tari dengan data. Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu sampai Nabi di Kuba, Nabi membangun Masjid Kuba. Bara hari Nabi di Kuba sampai hari. Makanya Bapak Ibu dalam sebuah riwayat Nabi sampai di Madinah hari Jumat. Berarti perjalanan tuh. Mulai Kamis. Berarti Nabi di Kuba sampai hari. Jadi dalam satu riwayat Bapak Ibu Nabi sampai di Madinah hari Jumat. Sesampainya Nabi di Madinah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Nabi disambut oleh kaum Al-Ansar dengan selawat Badar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama di hadapan kami. Berarti Nabi kau disambut bagaikan bulan purnama yang datang. Jadi Bapak Ibu, Nabi mampu menyatukan antara muhajirin dengan ansar. Maka saat ini ada doa, Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar.
Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Ya Allah, ya Tuhan kami, susunlah hati kami, satukanlah hati kami sebagaimana Engkau menyusun dan menyatukan hati kaum muhajirin dan ansar. Orang kau beda karakter orang Mekah berbeda, karakter orang Madinah berbeda loh. Itu yang disatukan oleh Nabi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka persatuan dan kesatuan melebihi dari segala-galanya. Makanya Bapak Ibu tidak diperdebatkan lagi masalah khilafiyah, tetapi bagaimana kita bisa kompak dan bersatu membangun dakwah Islam. Sesampainya Nabi di Madinah, terakhir Bapak Ibu, Nabi sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi, dan kemudian pertama Nabi sampai di Madinah berebut orang membawa Nabi istirahat di rumahnya. Cara wak baik ndak lah datang guru wak, seandainya guru yang paling panutannya dari Jawa tiba masing-masing wak ingin guru kau istirahat di rumah wak. Kini Nabi datang di Madinah Bapak Ibu, mulai dari orang paling kaya sampai pejabat sampai orang paling miskin membawa Nabi di rumahnya. Lalu malam pertama Nabi tiba di Madinah, tapi Nabi ndak Bapak Ibu ndak memilih orang kaya. Nabi dah, Nabi ndak memilih pejabat sampai Nabi menginap dah. Tapi di mana Nabi pertama Bapak Ibu? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang yang miskin di Madinah. Nabi lalu di situ Bapak Ibu, istirahat di situ. Kecek Nabi ketika ditanya, ambo istirahat di rumah orang banse, rumah orang miskin. Kalau indak namu ambo ibu hatinya. Ibu hati orang miskin ke Bapak Ibu bisa hancur dunia adanya. Bunyat dunia ala khamsin. Dunia ditegakkan atas 5 tiang. Salah satunya adalah ad-du'aul fuqara wal masakin. Doanya para fakir dan miskin. Orang fakir miskin kok kalau berdoanya Bapak Ibu luar biasa. Macam contoh, ada orang Bapak Ibu inyo hanya supir angkot tapi nyo dia taat solat, lulus terbaik anaknya di Akpol, di Polri. Lulus terbaik, doanya makbul walaupun nyawan se. Kadang ada orang lulus terbaik kedokteran, anak seorang pembulung lulus terbaik di fakultas kedokteran. Itu ada. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itu perjalanan Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu dalam hijrah. Belum kita kaji masalah hikmah hijrah. Hikmah hijrah Bapak Ibu cik lo kajiannya. Malam tadi di Masjid Nurul Haq Maransi Bapak Ibu atau banyak pertanyaan. Malam sebelumnya di Nurul Falah itu hujan pertanyaan ke Ustaz. Nah, semangat lo jamaah itu wirid tahun baru Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tidak kita kupas malam ini semuanya Bapak Ibu. Indak dikambang lawe-lawe bana, indak mengaruk sabi sarong Bapak Ibu. Memang tidak tuntas kajian hijrah malam ini, tapi pada intinya hijrah itu adalah sejarah yang amat luar biasa yang dijalani oleh Rasulullah SAW, yang dijadikan menjadi tahun Islam, yaitu tahun Hijriyah. Menetapkan tahun Hijriyah adalah Umar bin Khattab. Maka salah satu prestasi sahabat Umar bin Khattab adalah menetapkan kalender hijrah yang sampai saat ini menjadi pegangan dunia Islam Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi penetapan itu juga melalui musyawarah. Tidak lantas Umar bin Khattab menetapkan seorang, tapi melalui musyawarah baik-elok menerima usulan dari yang lain-lain. Ada mengusulkan tahun hijrah itu dimulai saja sejak Nabi lahir. Kalau sejak Nabi lahir Bapak Ibu tentu nama tahun awak kini tahun milad atau tahun maulid. Ada mengusulkan sejak Nabi diangkat jadi rasul, berarti itu tahun kerasulan. Ada mengusulkan mulai dari Nabi meninggal Pak. Kalau mulai dari Nabi meninggal berarti tahun wak namanya tahun jenazah atau tahun kematian. Atau menangis saya orang kini saudara Bapak Ibu, baik buat saya. Satiok menyanyi bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu saya nyanyi lah ibu hati saya umat Islam ke Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kenapa dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW? Karena peristiwa hijrah itu adalah awal kebangkitan Islam,
awal kejayaan Islam dan awal syiarnya dakwah Islam yang sampai hari ini dan tidak akan pernah berhenti. Dakwah Islam itu akan tetap sampai ke seluruh penjuru dunia dan orang akan selalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertama dah dia masuk Islam. YouTube terbaru dari video Ustaz Mahendra itu seorang polwan cantik mengucapkan dua kalimat syahadat. Banyak orang masuk Islam ke Bapak Ibu. Orang masuk Islam tak dari pasar-pasar. Tapi kalau orang masuk yang lain Bapak Ibu, kadang dia tak masuk ekonomi, tak masuk baru. Tapi kalau masuk Islam ke Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, memang hatinya itu benar. Kalau Bapak Ibu menonton YouTube, banyak kisah-kisah mu'alaf yang kadang mereka dilukai, kadang terusir, kadang harus berpisah dengan orang tua demi mempertahankan akidah Islamnya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan ya? Tadi doa orang miskin sangat luar biasa. Apakah orang miskin yang bagaimana? Ya, oh, iya. Orang miskin yang tidak sholat. Nah, bagaimana? Ya, doa orang miskin dan fuqara yang dikabulkan Allah tentunya fuqara wal masakin yang taat sholat. Tidak seluruh fakir miskin yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya 2 hari karayo saya Pak Ustaz, apa kasih 2 hari karayo saya? Ayo supaya dapat zakat fitrah. Untuk dia zakat fitrah lah jadi mah. Kalau sholat mah. Tapi Bapak Ibu untuk menjadi ketaatannya doanya yang diijabah alun lain. Jadi fakir miskin kok Bapak Ibu kalau dia tidak sholat tidak dibolehkan dibayarkan zakat fitrah, diberikan zakat fitrah. Bilanya boleh Bapak Ibu seandainya dia zakat fitrah kok termotivasinya untuk sholat, boleh ada dia. Tapi lah 6 kali dia mau dia 7, tak ada perubahan. Ancak fakir miskin yang taat dia di doanya Pak. Ada orang mengecek kalau makabur doa Ustaz, mengada minta kayu serah miskin kok. Kok kayu tu dah miskinnya jadi ya. Jadi itu doa orang miskin yang taat. Jadi patokannya Bapak Ibu memang sholat. Jadi wali nikah saja Bapak Ibu syaratnya sholat. Kalau tidak sholat tidak sahnya menikah anak itu. Demikian kajian kita malam ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kajian disampaikan tadi kita rangkua kadado manong 1000 aka pikir pelituati tungkek di siang hari kalang bantah di malam hari. Semoga ilmu ini bermanfaat menjadi amal ibadah bagi ustaz yang menyampaikan dan juga berkah dan bermanfaat bagi jamaah yang mendengarkan. Jika ada salah dan janggalnya kepada Allah Ta'ala kita minta ampun. Astaghfirullahalazim. Kepada jamaah ustaz meminta maaf. Demikian akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.